Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang cara melatih kepekaan diri terhadap makhluk gaib. Nah, karena ini adalah sebuah dasar juga untuk melakukan istilahnya kayak ilmu kebatinan, baru untuk membuka bata batin. Jadi BFC sampaikan di sini gitu. Nah, tapi sebelum melanjutkan video ini, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin memesan madu ruqyah ataupun ingin berkomunikasi dengan BFC, DM IG-nya BFC. Tapi jangan lupa, ya kan, subscribe, like, komen, dan share video BFC agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini BFC akan membahas tentang cara melatih kepekaan batin kita, lalu kepekaan diri, gitu kan? Karena kalau kita mempelajari spiritual ataupun supranatural, gitu kan, kalau diri kita tidak peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan metafisik, gitu kan, percuma gitu. Makanya yang paling dasar itu pastinya ya, salah satunya itu adalah melatih kepekaan. Nah, karena banyak orang yang komen segala macam itu, dan ketika BFC coba interaksi lah gitu kan, mereka tidak bisa merasakan, tidak ada kepekaan gitu. Tapi ada sebagian orang yang memang peka terhadap hal seperti itu, makanya dia lebih mudah. Jadi ketika sahabat BFC itu kepekaan dirinya sudah baik, insya Allah mudah-mudahan gitu kan, gampang untuk mencerna hal-hal yang seperti BFC sampaikan lah gitu kan, yang dalam hal kegoibannya gitu, ataupun dalam jenis-jenis khodam. Karena seperti khodam datang kepada kita, ada istilahnya ingin berinteraksi, itu juga yang diperlukan adalah kepekaan. Nah, baru ada misalnya kayak melihatlah di suatu tempat sosok segala macam, kalau tidak istilahnya kalau tidak di mata zahir kan batin kita yang merasakan, kepekaan kita, rasa di sekitar kita itu ada siapa aja, itu kan kepekaan kita juga, kepekaan diri. Makanya itu harus dilatih juga, tidak bisa istilahnya dibiarkan begitu saja. Memang harus ada caranya untuk melatih agar sahabat BFC semuanya itu tingkat kepekaannya meningkat. Nah, jadi ada beberapa cara, beberapa tahap, beberapa teknik lah kita bilang untuk melatih ini. Ya, pertama itu kan, ini memang dilakukan di malam hari, kalau bisa di tengah malam atau 12 malam ke bawah, bisa itu jam 2, jam 3 gitu, atau ya sekitaran jam 1 juga bisa. Jadi jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 di sini dilatih menjelang subuh gitu kan. Tapi kalau bisa ya jam 12 sampai 1 jam aja atau setengah jam aja, kita bisa melatih ini setiap hari gitu kan, ataupun seminggu 2 kali atau 3 kali, mudah-mudahan ini akan meningkat. Nah, jadi yang pertama adalah waktunya itu di tengah malam, dan yang kedua, carilah tempat yang memang kondisinya itu untuk kita bermeditasi itu tenang, senyap gitu kan, dan memang aman lah gitu kan. Kalau kan ada juga yang menyarankan mungkin kayak di
pinggir sungai, dekat air mengalir, oke, bisa, boleh. Tapi takutnya kan nggak aman dari binatang berbisa atau segala macam, takutnya bukan malah bisa mati kepekaan, kita yang celaka kan gitu. Nah, jadi ada baiknya tempatnya itu ya seperti mungkin ya kayak di kamar kita, ataupun emang ada ruangan khusus yang memang mungkin kayak seperti bukan gudang ya sebenarnya, pakai memang tempat kamar yang mungkin kayak kamar tamu gitu kan, jarang tuh misalnya ada yang tidur hanya ada pas ada tamu aja gitu, bisa kita gunakan. Nah, ataupun di kamar pribadi kita, paling kalau memang kita punya istri kan cuma istri, ya udah gitu kan, nggak ada yang mengganggu selain yang lain gitu, selain istri situ kan nggak ada yang melihat gitu kan. Mungkin istri kita juga tidur kalau jam segitu kan, maka kita bangun dan usahakan setelah bangun di tengah malam itu pinomat ya kita sholat lah, ambil wudhu sholat ya, pastinya bersih dulu, baru ambil wudhu sholat 2 rakaat, terserah maksudnya ya, biasanya sholat tahajud kan gitu kan, tapi kalau mau sholat hajat atau apa ya terserah gitu kan, yang penting setelah bersih wudhu sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat itu maka duduk tenang seperti meditasi, terus berzikir dengan syarat matikan lampu, berzikir terus, berzikir rasakan. Misalnya kayak konsentrasi pada saat itu kan memang malam itu hening, tidak ada apa-apa, maka konsentrasi, rasakan apa yang hadir, apakah itu suara ataukah itu hawa, suhu yang datang, panas, dingin, itu rasakan ya. Jangan langsung bertanya-tanya, nikmati aja dulu rasa itu, panas dia kah, dingin dia kah, atau ada suara. Jangan hilangkan rasa mungkin dia kayak takut ataupun rasa panik, hilangkan, tenang aja, relax. Nah, tetap berzikir gitu kan. Makanya dalam zikir ini memang perlu ketenangan. Jadi ketika kita tenang, maka apapun yang datang kita mudah mencernanya gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya begitu datang tuh langsung apa nih, panas nih, segala macam gitu kan, langsung ada timbul kepanikan, timbul pemikiran sehingga mengganggu konsentrasi. Nah, jadi intinya di sini adalah ketenangan dan konsentrasi. Dan caranya itu seperti yang saya jelaskan tadi, pertama kita bangun malam, tengah malam gitu kan, bersih, ambil wudhu, sholat, berzikir. Terus zikir itu dihayati, diresapi, dan nikmati apa yang memang datang gitu. Kadang ada suara atau kayak hembusan angin, padahal kita dalam ruangan gitu, tapi ada hembusan angin, terus nikmati saja. Jangan hiraukan, jangan hiraukan, rasakan aja apa yang datang, cuman tidak usah dipikirkan ataupun timbul rasa panik, tetap relax gitu. Nah, jadi itulah istilahnya dasar untuk melatih kepekaan. Ketika ini dilatih secara continue, secara beruntun, secara terus menerus, mudah-mudahan akan meningkat dan kepekaan Anda akan bertambah. Ya, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.